Pada bulan ini September, Rusia melakukan latihan 4 tahunan mereka, ZAPAD-2021, untuk menunjukkan kesiapan dan kemampuan distrik militer barat Rusia. Latihan ini diawasi secara ketat menyusul mobilisasi baru-baru ini oleh Rusia terhadap sekitar 100.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina dan di dalam Crimea. Meskipun Kremlin mengumumkan penarikan pasukan pada tanggal 22 April, peralatan militer substansial tetap tertinggal untuk digunakan selama Zapad. Latihan ini akan sangat penting untuk memahami pergeseran yang berpotensi permanen dalam penempatan dan postur militer Rusia di Belarus setelah pemilihan Belarusia 2020 yang cacat, taktik represif rezim Lukashenko, dan pembajakan udara baru-baru ini terhadap maskapai penerbangan sipil untuk menangkap seorang blogger Belarusia. Apa yang diharapkan Barat dari ZAPAD-2021? Bagaimana mobilisasi militer Rusia baru-baru ini dan penempatan peralatan di dekat perbatasan Ukraina akan berdampak pada latihan tersebut, dan apa yang akan diberitahukan kepada kita tentang kemampuan dan niat Rusia di masa depan di sepanjang perbatasan baratnya. Akhirnya, bendera merah, apa yang harus diperhatikan oleh Amerika Serikat dan NATO yang mungkin menandakan sikap yang lebih ofensif. Komando Eropa AS meningkatkan tingkat kesadarannya menjadi potensi krisis yang akan segera terjadi, sebagai tanggapan atas perkiraan bahwa lebih dari 100.000 tentara Rusia telah ditempatkan di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina dan di dalam Crimea, selain pasukan angkatan lautnya di Laut Azov. Pengerahan ini mewakili mobilisasi kekuatan tertinggi sejak aneksasi Rusia atas Crimea dan serangan militer ke Ukraina Timur pada 2014, terjadi di tengah eskalasi tajam dalam pertempuran di sepanjang garis kendali yang memisahkan pasukan Ukraina dari separatis yang didukung Rusia di Donbas pada Maret. Ukraina berada di bawah tekanan luar biasa mengingat skala dan cakupan mobilisasi ini. Pada tanggal 13 April, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan bahwa mobilisasi ini merupakan tanggapan terhadap aktivitas yang mengancam oleh NATO. Namun, NATO tidak secara signifikan memindahkan pasukannya selain melanjutkan persiapan untuk latihan tahunan multitahap yang telah diberitahukan sebelumnya, Defender 21, yang melibatkan sekitar 30.000 pasukan dari 27 negara dan dimulai pada bulan Maret. Pada tanggal 22 April, pemerintah Rusia tampaknya menolak pengerahan ini, dengan Menteri Shoigu mengumumkan penarikan latihan dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke pangkalan permanen mereka pada tanggal 1 Mei, termasuk Angkatan Darat ke-58 dari Distrik Militer Selatan, Angkatan Darat ke-41 dari Distrik Militer Pusat, serta Divisi Serangan Lintas Udara ke-7 dan ke-76 dan Lintasan Udara ke-98, menurut pernyataan itu. Yang penting, peralatan dan senjata Angkatan Darat ke-41 harus tetap berada di Pogonovo, tempat pelatihan militer 17 km selatan Voronezh. Menurut Shoigu, mereka akan digunakan dalam latihan tahunan Zapad Rusia di Rusia Barat dan Belarusia pada bulan September. Selain itu, semua pasukan harus tetap dalam keadaan siap untuk tanggapan segera jika terjadi perkembangan yang tidak menguntungkan, katanya, mengacu pada latihan DEFENDER-21 NATO. Mobilisation Rusia, meningkatkan panas secara dramatis dan kemudian menurunkannya secara tiba-tiba, telah membuat NATO dan Ukraina tegang dan tidak seimbang. Latihan militer, yang diduga melibatkan 2 pasukan dan 3 divisi penerjun payung, layak untuk dibongkar. Gambar satelit dari fasilitas pelatihan Pogonovo yang diambil pada tanggal 10 April menjelaskan skala penyebaran dan sifat peralatan militer yang terlibat. Gambar-gambar itu menunjukkan 2 brigade senapan bermotor dan tambahan, kemungkinan elemen tingkat divisi, termasuk rumah sakit lapangan, perumahan pasukan, dan beberapa penempatan pasukan tak dikenal. Citra tambahan menunjukkan bahwa unit tiba antara tanggal 24 Maret dan tanggal 9 April menandai penyebaran dan penyiapan yang relatif cepat. 2 brigade senapan bermotor yang diidentifikasi di dalam kanton adalah Batalion Tank dan Senapan dan Peluncur Roket Ganda MRL Pertahanan Udara, dan Baterai Rudal Balistik Jarak Pendek SRBM. Salah satu dari 2 kanton juga termasuk kemungkinan perusahaan teknik dan pertahanan kimia. Pada tanggal 31 Maret, Komando Eropa AS meningkatkan tingkat kesadarannya menjadi potensi krisis yang akan segera terjadi, sebagai tanggapan atas perkiraan bahwa lebih dari 100.000 tentara Rusia telah ditempatkan di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina dan di dalam Crimea, selain pasukan angkatan lautnya di Laut Azov. Pengerahan ini mewakili mobilisasi kekuatan tertinggi sejak aneksasi Rusia atas Crimea dan serangan militer ke Ukraina Timur pada 2014, terjadi di tengah eskalasi tajam dalam pertempuran di sepanjang garis kendali yang memisahkan pasukan Ukraina dari separatis yang didukung Rusia di Donbas pada Maret. Ukraina berada di bawah tekanan luar biasa mengingat skala dan cakupan mobilisasi ini. Pada tanggal 13 April, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan bahwa mobilisasi ini merupakan tanggapan terhadap aktivitas yang mengancam oleh NATO. Namun, NATO tidak secara signifikan memindahkan pasukannya selain melanjutkan persiapan untuk latihan tahunan multitahap yang telah diberitahukan sebelumnya, DEFENDER-21, yang melibatkan sekitar 30.000 pasukan dari 27 negara dan dimulai pada bulan Maret.
Rusia, meningkatkan panas secara dramatis dan kemudian menurunkannya secara tiba-tiba, telah membuat NATO dan Ukraina tegang dan tidak seimbang. Latihan militer, yang diduga melibatkan 2 pasukan dan 3 divisi penerjun payung, layak untuk dibongkar. Meskipun secara nominal pemeriksaan kesiapan, skala mobilisasi ke Pogonovo dan Crimea menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia merencanakan kehadiran pementasan yang lebih permanen di sepanjang perbatasan dengan Ukraina dan kemungkinan eskalasi. Pasukan Rusia dikerahkan selama lebih dari 5 minggu, jauh lebih lama dari latihan tahunan terbesar Rusia. Sementara Rusia kadang-kadang melakukan pengerahan pasukan dan peralatan jarak jauh dari distrik militer yang jauh, mobilisasi April tidak ada bandingannya baru-baru ini. Penarikan yang diumumkan menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, sampai pasukan Rusia benar-benar meninggalkan Pogonovo, situasinya akan tetap tegang. Sifat penyebaran mereka yang diamati dalam citra satelit tidak secara jelas menunjukkan postur ofensif atau defensif, melainkan kesiapan. Gambar yang tersedia menunjukkan unit dapat bergerak keluar dari kantongan mereka saat ini dengan relatif mudah dan cepat untuk melakukan operasi ofensif atau defensif dengan unit dan persediaan yang saat ini dikerahkan. Operasi yang diperpanjang tampaknya tidak mungkin, karena akan membutuhkan dukungan logistik tambahan dari divisi, korps, atau tingkat tentara. Kami memperkirakan bahwa salah satu brigade senapan bermotor dalam citra perlu dipasok kembali setelah hanya melakukan perjalanan moderat setiap 3 hingga 7 hari tanpa pertempuran. Dalam pertempuran, dan tergantung pada intensitas. Sementara pengamat telah menawarkan berbagai kemungkinan penjelasan untuk motif Rusia, penumpukan Pogonovo dan lokasinya yang lebih utara memaksa Ukraina dan Barat untuk bergulat dengan skenario paling pesimis, bahwa Rusia dapat meluncurkan serangan yang lebih luas ke Ukraina yang tidak dibatasi oleh garis kendali yang ada. Ke selatan, pangkalan tersebut terletak 250 km timur laut wilayah yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk, tetapi lebih dari 400 km dari ujung paling utara Republik Rakyat Lugansk yang dikuasai separatis di Ukraina, menciptakan opsi ofensif yang lebih besar bagi Moskow. Beberapa berpendapat bahwa, latihan, Rusia dapat dirancang untuk menyembunyikan pergerakan pasukan dan perbekalan ke Donbas yang dikuasai separatis sebagai bagian dari eskalasi yang diperhitungkan tetapi dapat disangkal oleh Moskow, tetapi Pogonovo tidak mungkin menjadi lokasi pementasan untuk operasi semacam itu, meningkatkan momok serangan terhadap Luhansk yang dikuasai Ukraina. Gimana menurut kalian para pengamat militer dunia? Yang pasti jangan lupa subscribe, like dan share. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Share Indo Militer.